akan bersama-sama merenungkan satu topik, hikmat Allah dalam persaudaraan. Tahun ini memang PGI memberikan satu tema, bagaimana cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan saya selalu percaya bahwa sesuatu itu tidak datang kebetulan, dan itu terjadi sebenarnya beberapa kali, saudaraku. Tahun ini gereja kita ada banyak berbicara tentang komunitas. Di pemuda kita memang betul bicara komunitas, di kebaktian umum kita juga bicara komunitas, dan dalam berbagai renungan yang saya coba tulis setiap pagi, saya ada banyak bicara tentang komunitas. Sehingga ketika muncul tema dari PGI tentang cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan, maka kita mengikutinya dan kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita tentu. Tema ini sendiri besok akan disampaikan di khotbah Natal di kebaktian besok pagi oleh Pak Pendeta Peter Au ya. Jadi Bapak Ibu, ini juga satu ujian persaudaraan kita, ya kan? Ujian persaudaraan kita. Apa yang saya maksud? Karena kita tempatnya terbatas, ya kan? Dibagi langsung tutup, habis, ya kan? Kuotanya habis. Nah ini ujian persaudaraan ini. Yang saya maksud bagaimana? Kan kita ada berapa event sih? Minimal 4 ya. Besok Natal, terus tutup tahun, kemudian tahun baru ya. Nah ini persaudaraan kita coba. Oh aku udah hadir hari ini ya, besok siapa yang bisa hadir ya? Nah bisa gitu. Tapi jangan semuanya nggak hadir. Tapi kita harus kira kamu mau hadir, ya udah kami isi dulu. Ya gitu ya, tunggu dulu ya kan. Nanti apalagi yang lemot-lemot kan, belum isi orang udah masuk ya. Nah ini ujian persaudaraan. Justru topik ini diuji dengan sistem ini, ya kan? Salah satunya tentu tidak melulu tentang itu ya Bapak Ibu. Tapi yang saya mau katakan adalah kita mau berbicara bersama-sama apa yang Tuhan ajarkan dari Natal ini sehubungan dengan persaudaraan. Saudara, mari kita membuka kitab kita dari 1 Korintus pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-16, ayat 26 sampai dengan 30. 1 Korintus pasal pertama ayat 26 sampai dengan 30. Bapak Ibu di rumah juga boleh membuka Alkitabnya, ditandai, nanti bisa dibaca ayat sebelum dan sesudahnya. Tapi saya akan mencoba membaca secara perlahan untuk kita semua, baik yang di gereja ini maupun yang di rumah ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat yang ke-29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat 30 yang bagian A saya akan ulangi sekali lagi. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Bapak Ibu, ketika kita merayakan Natal, apa yang paling membuat Anda sukacita? Ketika saudara merayakan Natal, apa sebenarnya yang paling saudara rayakan?
Kemudian standar-standar apa yang menjadi ukuranmu bahwa Natal tahun ini lebih bagus dari Natal tahun yang lalu? Atau sebaliknya, Natal tahun yang lalu sepertinya lebih bagus dari Natal tahun ini. Apa yang kamu jadikan ukuran? Sudah, karena ada banyak orang yang mencoba menciptakan ukuran-ukuran sendiri versinya masing-masing. Banyak orang yang membuat kriteria-kriteria Natal bagus tuh kayak gini, Natal yang berhasil tuh kayak gini. Masing-masing orang punya versinya. Nah, hari ini kita akan melihat dari satu sisi ya, tentang semestinya bagaimana kita melihat apakah Natal tahun ini lebih baik dari Natal sebelumnya. Apakah Natal tahun ini menjadi Natal yang istimewa bagi kita dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Saudara, kita mengambil nas dari kitab 1 Korintus. Apa yang paling Bapak Ibu ingat kalau berbicara surat Korintus? Selain berbicara, oh itu surat Paulus Pak, enggak, saya enggak ingin itu. Apa yang paling Bapak Ibu ingat? Karena Korintus ini sangat terkenal juga, surat ini. Paling sering dibaca. Apa yang Bapak Ibu ingat? Yang mungkin bagi pemuda-pemudi, ingat Korintus itu Pak, surat tentang kasih. Ya, karena kemarin baru nulis untuk pacarnya mengutip dari 1 Korintus 13. Jadi tentang kasih. Apalagi yang diingat? Oh, mungkin kita beringat tentang apa? Oh, 1 Korintus itu berbicara banyak Pak tentang banyak bicara tentang gereja, tentang tubuh Kristus. 1 Korintus 12. Sudah, tidak salah, dua hal itu memang sangat diangkat. Dalam 1 Korintus tentunya ya. Saudara, kalau kita berbicara tentang 1 Korintus, salah satu surat yang memuat tentang masalah konflik yang ada dalam satu komunitas orang percaya. Makanya pasal 3 nanti berbicara tentang perpecahan gereja. Pasal 3, 4, 5, 6, makanya waktu pasal 12 berbicara tentang tubuh itu. Pasal 13 berbicara tentang kasih. Nah, saudara, dalam konteks jemaat yang seperti itu, kita membaca yang kita ingin renungkan sebagai pesan Natal hari ini, bagaimana Tuhan berbicara yang semestinya kamu, saya harus melihat kepada hikmat Allah. Saudara, kalau kita berbicara hikmat, apa itu hikmat? Kalau kita berbicara hikmat di dalam Alkitab seringkali diidentikan berbicara hikmat itu. Ya, ada yang orang pakai istilahnya apa ya? Oh, hikmat hokmah atau sopi. Jadi kalau anak-anak yang dinamakan Sophia itu dari hikmat, itu dari hokmah. Ya. Hikmat itu ya berarti orang yang punya pengetahuan boleh ya, atau orang yang punya apa? Kalau dalam perjanjian lama orang berhikmat itu orang yang bisa mengatasi kehidupannya sehari-hari. Tapi kalau saudara merunut tentang hikmat itu selalu dikaitkan dengan Allah. Di mana saja. Selalu dikaitkan dengan Allah. Bahkan kalau kita berbicara hikmat, ujung-ujungnya hikmat itu adalah Allah sendiri. Maka hari ini kita belajar hikmat Allah dalam persaudaraan. Tuhan memakai Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus yang pada waktu itu ada macam-macam kubu-kubu. Dia pakai kebenaran ini. Saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita tentang apa fakta yang terjadi di Korintus dalam ayat yang kita baca. Dan sebenarnya ini menjadi satu fakta yang umumnya terjadi dalam kehidupan kita. Pandangan dunia. Kalau saudara memperhatikan di situ ada perbandingan antara orang berhikmat, orang bodoh. Antara orang yang tinggi, orang rendah.
orang kuat, orang lemah, orang terpandang, orang tak terpandang, orang berarti, orang tak berarti. Pertanyaan saya, apa yang Anda sikapi ketika engkau merasa dirimu orang bijak? Ketika engkau merasa dirimu orang kuat. Ketika engkau merasa dirimu orang terpandang. Ketika engkau merasa dirimu orang berarti. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang saya dan saudara akan lakukan ketika, oh ya, saya ini orang berhikmat. Ini versi dunia ya. Oh, saya ini orang yang kuat. Saya ini orang terpandang. Saya ini orang yang tinggi. Berarti apa yang akan kau lakukan? Saudara, banyak manusia di dunia ini yang mencoba berjuang mengejar dari posisi rendah ke tinggi. Dari, maaf ya pakai istilah ini ya, bodoh ke pinter. Dari lemah ke kuat. Dari yang tak berarti menjadi berarti. Bukankah itu yang kita kejar? Tentu dalam versi kita. Saudara, hari ini kita berbicara sesuatu yang berbeda. Hari ini kita melihat sesuatu yang sangat berbeda. Dan itulah hikmat yang disampaikan kepada kita dalam peristiwa Natal ini. Sudah perhatikan di sini saya mencoba membandingkan antara hikmat manusia dan hikmat dunia. Dalam ayat ini dikatakan, yang bodoh bagi dunia dipakai oleh Allah untuk mempermalukan yang bijak. Yang lemah bagi dunia dipakai oleh Allah untuk mempermalukan yang kuat bagi dunia. Yang tidak terpandang, bahkan yang tidak berarti, dipakai oleh Allah untuk meniadakan yang terpandang, yang berarti. Saudara, ini sangat-sangat berbeda dengan cara pikir kita, bukan? Kita mengelompokkan yang berhikmat, yang bijak, yang terpandang, yang berarti dalam satu kelompok. Yang bodoh, yang lemah, yang tak berarti, yang tak terpandang dalam satu kelompok. Itu umum dimiliki oleh orang. Saudara. Nah, dalam konteks kitab Korintus, justru ketika orang merasa pada kelompok-kelompok yang berhikmat, yang tinggi, yang berarti, inilah konflik perselisihan ini muncul. Karena saya merasa penting. Semua orang merasa penting. Karena yang A merasa berarti, yang lain berarti. Saudara, hikmat Allah. Kalau kita berbicara tentang hikmat Allah, bermuara pada kehidupan, kasih. Sedangkan hikmat manusia bermuara kepada apa? Kepentingan diri sendiri. Saudara, ketika kita merenungkan tentang Natal, peristiwa Natal sebetulnya mengajarkan kita bagaimana hikmat kita manusia memimpin kepada kebinasaan. Tapi hikmat Allah memimpin kita kepada hidup kekal. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, kita akan melihat apa yang di dalam peristiwa Natal. Kita akan melihat gambar yang sederhana dalam peristiwa Natal. Tadi di dalam ayat yang ke-30 dikatakan gini. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Kelahiran Kristus
kedatangan Allah di tengah-tengah dunia ini sungguh-sungguh berlawanan dengan cara pikir kita. Sudah, ini sebetulnya yang banyak orang kadang kalau menjelaskan tentang peristiwa Natal itu orang nggak percaya. Ya jangan, apalagi peristiwa penyaliban, lebih nggak percaya lagi. Orang Natal aja udah nggak percaya. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Ya karena sifat saya dan sudah semua manusia itu sama. Dari rendah ke tinggi, itu sifat manusia. Ini kok dari tinggi ke rendah? Dari mana? Bukan cara kita. Tapi justru inilah hikmat yang ditunjukkan kepada kita oleh peristiwa atau dalam peristiwa Natal itu. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam peristiwa Natal, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Allah pencipta alam semesta ini yang maha tinggi. Saya kadang tidak berani membayangkan ya. Yang kudus, yang mencipta, kemudian datang. Saya mau lihat, emang saya siapa? Memangnya saudara siapa? Memangnya kita semua manusia ini siapa? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah, saya kasih gambar tentang bumi versus galaksi yang lain ya, planet yang lain ya. Bumi bandingkan matahari, bumi bandingkan dengan galaksi apa itu, Antares, ya gitu-gitu ya. Bumi itu kecil sekali. Kita ada di situ. Allah bukannya cipta bumi, Allah cipta semuanya. Tapi yang Maha Kudus itu turun, nggak masuk akal. Tapi itu peristiwa Natal. Allah yang besar, Allah yang kudus, turun menjadi sama dengan kita. Bukan menjadi seperti, menjadi sama dengan kita. Di dalam Filipi dikatakan begini. Filipi pasal 2 ayat 7 ya, dikatakan apa? Telah mengosongkan dirinya. Ya, ini tentang Kristus kan? Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Siapa di antara kita Anda mau menjadi orang yang jauh, tanda kutip ya, lebih rendah dari kita? Kadang manusia ini yang kecil ya, kita hanya selisih umur 1 hari aja, nggak dipanggil kakak atau abang bisa marah. Lu lebih muda ya, selisih kita ya, saya lebih tua dari kamu ya, selisih 1 hari. Bisa bertengkar loh. Selisih bulan bisa bertengkar. Apalagi selisih tahun. Apalagi sudah selisih tahun, selisih segala-galanya. Saudara, itu sifat kita, umum itu. Tapi hikmat Allah mengajarkan apa? Dari yang tinggi itu turun. Menjadi sama seperti kita. Hikmat Allah. Saudara mau contohkan apa tentang ini? Yang bisa menyamai peristiwa Natal ini? Saya masih ingat khotbah saya tahun 2019. Saya ambil salah satu gambar presiden satu negara yang terkenal karena dia itu presiden tapi miskin. Betul miskin. Betul ya, miskinnya betul miskin, miskin betulan. Ya, karena kadang gini, ada orang yang pura-pura sederhana, taunya kaya kalau setelah kerampokan. Ya kan, makanya kalau di bank kan kita lihat ya, yang kaya-kaya itu kelihatan nggak kaya, yang nggak kaya kelihatan kaya. Ya, dia pikir perampok nggak tahu, perampok udah tahu, lebih pintar perampok dari kita.
Ya, jadi biasa aja. Atau ada orang pura-pura sederhana gini. Ada cerita lucu juga. Mau perayaan Natal. Yesus lahir sederhana. Jadi besok kita merayakan Natal sederhana. Semua orang sibuk cari baju yang sederhana. Sampai beli baju yang sederhana. Itu namanya gak sederhana. Sederhana itu ya apa yang ada padamu, itu sederhana. Kalau gara-gara pengen sederhana, Anda harus cari ke pasar ya. Cari baju-baju yang sederhana atau ke Monja, di sini apa di sini. Ya kan? Itu bukan sederhana namanya. Saudara, siapa yang betul-betul sederhana? Orang yang tinggi tapi mau sederhana. Siapa? Nyaris tidak ada di dunia ini. Tapi Allah melakukan untuk kita. Saudaraku. Tapi Allah melakukan untuk saya dan saudara. Hikmat dalam Natal. Dan hikmat ini yang menjadi kunci dalam persaudaraan. Ketika saya dan saudara yang tinggi mau merendahkan diri, maka apa yang tidak bisa kita jangkau? Persaudaraan terletak kepada ikatan di sana. Kuncinya. Minggu lalu saya mengingatkan kita. Karena pada waktu kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya dan saudara diikat. Satu ikatan yang sama. Minggu lalu saya ambil dari Yohanes 1 ayat 12. Sebagai anak-anak Allah. Kalau sudah sebagai anak-anak Allah, tidak lagi ada bedanya. Orang Yahudi atau Yunani dalam konteks Galatia. Tidak ada. Tidak ada lagi bedanya orang merdeka atau budak. Tidak ada lagi bedanya perempuan dan laki-laki. Oh, bukan saya sedang mengajarkan berarti kamu boleh perempuan sama perempuan. Bukan, ini enggak bicara itu. Ini bicara tentang bagaimana kita betul-betul diikat oleh ikatan yang sama. Saudara, ada banyak orang yang sudah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus tapi masih mengalami pembedaan ini. Saya mungkin pernah cerita kepada Anda. Sekali waktu saya dengan semangat membawa orang ke gereja. Tentu orang ini tidak tiba-tiba saja saya bawa. Saya sudah lama dekati, saya bujuk, saya rayu supaya datang ke gereja. Datanglah dia ke gereja. Besoknya saya dipanggil oleh hamba Tuhannya. Sudah tahu kenapa masalahnya? Karena yang saya bawa itu tidak satu suku dengan gereja di mana saya ada. Mungkin sudah bertanya, Pak, masa ada sih? Ada, saudara. Ada. Ada orang yang kerjanya sama, jabatannya sama, gajinya beda. Gara-gara apa? Sukunya beda. Ada, saudara. Itu suka-sukanya yang gaji dong, Pak. Ya, saya tidak mau campur yang gaji. Yang saya sedang sampaikan hari ini, hikmat dalam Natal ini mengajarkan bahwa ketika saya dan saudara sudah di dalam Tuhan, pembedaan ras, pembedaan laki-laki perempuan, pembedaan tuan dan hamba, itu tidak ada lagi. Dan ini mulailah dari diri kita. Ya, dari diri kita. Saya sedang tidak bicara konteks gereja saja, terlalu sempit. Itu mulai dari dalam rumahmu, di mana engkau ada. Kalau kamu punya perusahaan atau tempat apa? Di tempat perusahaanmu. Kita diikat oleh hal yang sama. Saudara, selama beberapa kali pertemuan, kami di Pemuda membahas salah satunya itu ada 7 raksasa. Ya, temanya itu pernah membahas tentang 7 giant ya dalam komunitas. Dalam bagian itu sebetulnya yang saya angkat sebagai ayat utama sebenarnya dalam Yakobus ini. Yakobus 4 ayat 1.
Kita baca bersama-sama ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Apa sih itu hawa nafsu? Ego. Apa sih itu ego? Ya, itu eros. Ini yang membuat pertengkaran. Ini yang membuat sengketa. Sekali lagi saya sedang tidak berbicara konteks ini hanya konteks gereja, bukan. Anda boleh terapkan ini di rumahmu. Kenapa sih kita suami istri bertengkar? Kenapa sih kita kakak adik ribut? Kenapa? Coba cek. Salah satu sumbernya adalah ego kita. Kenapa begitu ada banyak pertentangan? 2 orang saja pertentangan sudah. Sudah pernah antri? Pernah ribut waktu antri? Pernah diserobot waktu antri? Saudara, anak-anak sekarang kalau kita ngomong keras sedikit, ada pakai istilah. Papa kok ngegas sih? Gak tahu kalau anak-anak muda apakah ngegas juga ya. Ngegas saya pikirnya apa tuh? Ngapain ngegas? Karena nadanya kenceng. Ya, padahal kita kenceng tuh bisa macam-macam versi ya. Karena mau cepat-cepat, ya bisa kencang. Karena mau kayaknya ini kok nggak dengar sudah beberapa kali, kenceng. Tapi dianggap ngegas. Apa sih yang membuat kita ngegas? Ego kan? Kenapa sih kita kalau mungkin dialog 2 orang tiba-tiba kita tensinya tinggi? Karena menganggap lawan bicara kita tidak mendengar kita, bukan? Kita keras. Maka Yakobus menulis, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah itu dari egomu? Saudara, hikmat yang diberikan Allah dalam Natal, hikmat yang mengalahkan ego ini. Maka seorang penulis, dia membuat satu buku Jalan Agape, ya. Bukunya Jalan Agape, itu bagaimana mengasihi. Dan dalam buku itu ada banyak dibahas, termasuk 7 raksasa itu. Jadi kalau ternyata Bapak Ibu ketika kita tidak bisa mengalahkan ego kita, ya, kita tidak akan pernah bisa mengalami kehidupan kepenuhan Kristus. Kalau saya dan saudara nggak bisa mengalahkan ego, nggak bisa mengendalikan, saya pernah pakai istilahnya, kalau ego kita itu independen, kita itu nggak pernah bisa hidup kepenuhan Kristus. Ego kita semestinya ego yang dependen, tergantung. Bergantung kepada siapa? Dikendalikan Kristus. Maka bisa mengalami kepenuhan Kristus. Kalau ego kita nggak kita taklukkan, maka di mana saja kita selalu bermasalah dengan orang lain. Karena letak masalahnya bukan di orang lain, tapi letak masalahnya di sini, ego kita. Jadi Bapak Ibu, saya pun kadang-kadang juga ngoreksi diri ya. Dengan ini gak cocok, dengan ini gak cocok umpamanya, dengan ini gak cocok. Jangan-jangan saya yang masalah ini. Iya kan? Karena kalau gak cocok mungkin dengan 1 saja, 2 orang atau 3 orang. Tapi kalau dengan si A, si B, si C gak cocok, berarti bukan orang itu gak cocok dengan kita. Kita yang gak bisa mengendalikan ego. Saudara, siapa yang ingin dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah seperti Kristus? Kalau saudara memperhatikan, gambar yang saya pakai cuma gambar 1 jenis. Dari tadi. Gambar apa? Gambar Maria, Yusuf, bayi, dan domba, gembala, orang Majus. Ya. Dan saya senang juga itu
dekorasi berpikir membuat gambar ini? Saya pikir sejalan. Saudara perhatikan orang-orang yang di sekitar Natal. Orang-orang yang tidak memikirkan egonya sendiri. Kita nggak perlu bahas satu-satu. Saya berikan contoh aja beberapa. Saudara, apa yang dicatat Alkitab tentang Yusuf? Ketika dia tahu Maria hamil. Apa yang dicatat Alkitab tentang Yusuf ketika dia tahu Maria tunangannya hamil? Sebelum kita tanya ke Yusuf, nah kita lihat Yusuf. Apa yang kamu pria-pria akan lakukan ketika engkau tahu tunanganmu hamil? Bukan dihamili ya, bukan karena memang kamu hamili, bukan. Dipegang enggak kok hamil? Masa renang hamil? Kayak isu yang kemarin. Itu isu yang aneh ya. Gimana kalau kamu jadi pria? Tunanganmu yang kamu jaga, yang kamu lindungi, hamil. Kok bang, aku hamil. Terus kamu ya, dari malaikat lu bang aku hamilnya, percaya enggak? Siapa yang punya pacar di sini? Pacarnya ngomong tuh, ini dari malaikat bang. Percaya enggak? Jadi saudara jangan berpikir, ya kalau dulu mungkin percaya pak, kalau sekarang enggak. Dulu sama sekarang apa bedanya rupanya? Karena itu hal yang tidak masuk akal. Itu enggak masuk akal. Tapi apa kata Alkitab? Yusuf ingin menceraikan Maria, rame-rame atau diam-diam? Kalau kita tahu orang buat salah mau rame-rame atau diam-diam? Kita buat viral. Ya. Sekarang kan apa-apa dibuat viral kan? Karena kalau sudah viral, orang semua tahu. Tapi Yusuf mau menceraikan diam-diam. Saudara, ini bukan karena Yusuf pengecut. Bukan karena Yusuf malu, bukan. Engkau bayangkan kalau Yusuf ini ngomong terus terang dan ceraikan dengan terbuka, mati itu Maria itu. Ditimpukin batu, itu hukumnya. Yang mau saya sampaikan di sini, kenapa Yusuf tidak mau melakukan itu? Ini salah satu bukti Yusuf tidak mementingkan diri sendiri. Saudara, ada cerita dengan berbagai versi. Mungkin kita juga sekalian ya. 3 orang Majus kan, macam-macam lah versinya itu. Tapi yang jelas dari macam-macam versi itu sama prinsipnya. Bagaimana orang Majus itu mengadakan penelitian yang sudah lama. Memakan biaya yang cukup besar, menempuh perjalanan juga yang jauh. Pokoknya udah banyak deh kalau kita berpikir itu yang dikerjakannya. Nah yang menarik saudara, ketika orang Majus ini datang ke raja. Karena dia mau cari raja kan? Kan setelah menghadap raja dibilang apa oleh raja? Nanti setelah itu pulang sini lagi ya. Karena aku juga mau ke sana. Betul ya? Tapi apa yang dilakukan oleh orang Majus? Dia tidak pergi ya. Sudah banyak orang hanya memahami orang Majus ini memberi persembahan emas dan kemenyan dan mur. Tapi saudara, sebenarnya kalau kita berpikir tentang orang Majus ini, ada banyak hal yang sebetulnya dia tidak masuk akal juga di pandangan umum. Tentang pengharapannya terhadap Mesias. Maka penulis cerita kadang-kadang mengekspresikan di antara mereka pun sering bertengkar.
Maksudnya berdebat. Berarti dari sisi keilmuan pun, dari sisi teori-teori pun, orang-orang Majus tidak semata-mata hanya mengandalkan sains itu. Saudara, ada banyak yang kalau kita gali tentang orang Majus ini, orang Majus ini juga bukan orang yang mementingkan diri sendiri. Ada orang membuat cerita tentang Natal itu, judulnya apa ya? The Star kalau nggak salah. Yang menceritakan tentang binatang-binatang di dalam kandang. Dan penulis atau pelukis-pelukis yang menceritakan Alkitab selalu menggambarkan itu versinya hampir sama. Di situ palungan Yesus, domba atau sapinya di kejauhan. Kita semua tahu ya, palungan tempat untuk apa? Tempat untuk makan ya, piring. Piring bagi ternak. Sekarang itu piring diambil untuk taruh tempat Yesus. Itu ternak makan apa? Ini cerita fabel sih ya. Maka kalau kita membaca, mendengar cerita The Star itu kan binatang-binatangnya diskusi. Termasuk keledai yang dipakai oleh Yusuf dan Maria waktu mengungsi ke Mesir. Waktu pergi ke Yerusalem. Keledai kan kecil. Yang naik si Maria. Yang hamil besar. Jaraknya jauh. Nah, saudara, yang saya ingin ceritakan ekspresi dari peristiwa-peristiwa ini. Tuhan memakai orang-orang di sekitar Natal itu orang-orang yang tidak ego. Orang-orang yang tidak hanya mempertahankan egonya. Ya, Maria sebenarnya bisa berdebat loh. Tuhan, kan saya belum menikah. Tapi kalau enggak, saya enggak mau Tuhan. Bisa kan? Zakaria aja bisa enggak percaya. Padahal Zakaria istrinya ada. Cuma sudah tua aja. Ya, istri makan dia ketawa ya. Maka Tuhan buat bisu kan. Saudara, hikmat Natal mengajar kepada kita persaudaraan itu hanya saya dan saudara bisa lakukan ketika saya dan saudara mengalahkan ego kita. Dari mana kita bisa mengalahkannya? Ketika kita mau belajar dari Kristus dan dari orang-orang di sekitar Natal ini. Ketaatan kita kepadanya semestinya jauh lebih besar dari ego kita. Apakah Anda membayangkan ketika Maria menerima kehamilan itu dia senang? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Gitu nyanyinya? Wah, sukacita. Hamil, dipegang-pegang, gitu? Saya kira tidak. Kalau saudara membaca ungkapan-ungkapan Maria dalam Lukas itu, memang dia bersukacita. Tetapi dia tidak melihat sukacita seperti yang saya ekspresikan tadi. Karena dia juga di sana ada banyak pertanyaan sebenarnya. Saudara, hikmat Natal mengajarkan kepada kita bagaimana kita boleh mengalahkan ego kita. Saudara, ada banyak contoh yang dialami oleh manusia yang ego. Kadang kita masih berangan-angan saja sudah bisa bertengkar. Karena yang satu berangan-angan punya ini, yang lain berangan-angan punya ini. Bertengkar. Ada orang ketika melakukan ingin mendapatkan jabatan juga bertengkar. Di kantor umpamanya. Bersaing sana sini. Ada orang juga jualan karena merebutkan pasar. Juga bertengkar. Bahkan ada orang yang punya slogan sampai kalau aku nggak dapat, kamu juga nggak boleh dapat. Jadi nggak senang.
Kalau dirinya nggak dapat, orang lain juga nggak boleh dapat. Ketika kita ingin membangun persaudaraan, hikmat Natal itu yang harus kita alami. Saudara, perjumpaan kita dengan Kristus itu membawa kita mau menjadi orang yang turun, yang rendah hati. Saudara, itu makanya kenapa sih salah satu hal yang paling sulit itu minta maaf? Minta maaf beneran ya. Minta maaf itu paling sulit. Salah juga sulit, apalagi merasa gak salah. Merasa ya. Kita salah aja minta maaf sulit. Itu makanya bapak-bapak kalau minta maaf gak mau minta maaf dia. Ngajak makan. Yuk kita makan. Padahal mau minta maaf. Atau kalau bapak-bapak yang sok romantis ya. Minta maafnya belikan sesuatu. Halo Ma, ini hari ibu dikasih. Padahal mau ngomong, Ma minta maaf ya. Ya, tapi ibu-ibu itu lebih pinter. Dia sudah tahu itu membaca. Mendengarnya sekalipun gak ngomong. Sama kan orang tua juga susah kan minta maaf kepada anak-anak. Karena meminta maaf itu sebetulnya saya dan saudara sedang merendah. Terlepas Anda benar atau salah. Ketika kita ngomong maafkan saya berarti orang akan berpikir oh berarti kamu salah. Betul kan? Kamu salah kan? Apa gue bilang kan kamu salah. Minta maaf membutuhkan kerendahan hati. Hari ini kita melihat Kristus yang turun menjadi manusia memperlihatkan hikmat itu. Menjadi sama dengan manusia. Saudara, ketika kita merayakan Natal malam hari ini, kita ada dalam masa perenungan Natal. Merayakan Natal berarti merayakan perjumpaan kita dengan Kristus. Merayakan perjumpaan dengan Kristus berarti kita juga belajar memiliki hikmat Kristus. Memiliki hikmat Kristus berarti dari yang tinggi mau menjadi yang rendah. Dari yang benar mau menjadi bergabung dengan orang bersalah. Dari hal yang di atas mau turun sampai ke bawah. Dan ini bukan hal yang palsu. Merayakan Natal berarti merayakan perjumpaan kita dengan Kristus dalam persaudaraan kita.